wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara, kita berbahagia atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin, sehingga kita termasuk orang yang LPJ-nya nanti di yaumil akhir bagus, laporan pertanggungjawaban kita terhadap Allah bagus. Insya Allah di yaumil akhir kelak kita akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang kita terima hari ini. Dan secara asal bahwa kenikmatan ini sesungguhnya memperdayakan. Jadi Anda harus memahami dan ingat-ingat bahwa setiap nikmat yang kita miliki, yang Allah berikan atas kita, itu berpotensi memperdaya kita kalau kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Imran ayat ke-185. Di ayat dikatakan wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan atau kenikmatan di dunia ini memperdaya kita, memperdaya manusia. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat sehat kita tidak kita gunakan untuk ibadah. Nikmat sehat untuk yang lain, macam-macam, untuk macam-macam, untuk hal yang sifatnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian anak muda diberi kesehatan dipakai untuk nongkrong sampai malam, atau sudah tua masih ada yang nongkrong. Nikmat sehat Bapak Ibu, yang akan ditanya sehatmu untuk apa? Dipakai apa Mas? Dipakai nongkrong jam 1. Subhanallah. Maka sekali lagi, kehidupan dunia ini kenikmatannya sesungguhnya memperdaya kita. Nikmat umur akan ditanyakan. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka umur kita akan sia-sia, berlalu waktu, tidak bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Maka usaha mendapatkan rahmat Allah di antaranya duduk di majelis seperti ini Bapak Ibu. Persoalan paham tidak paham mungkin itu cerita lain. Nggak langsung paham juga nggak apa-apa, tapi duduknya panjenengan sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting buat kita. Karena sekali lagi, seluruh nikmat apapun itu berpotensi memperdaya kita. Diberi kesehatan bisa bicara dengan baik untuk ghibah, subhanallah. Harusnya untuk bicara yang baik, tapi untuk ghibah. Diberi kesehatan mata untuk nonton YouTube, orang mandek-mandek. Nggak pernah untuk baca Al-Quran. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah taufik agar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul efektif kita gunakan, mengingat kehidupan kita di dunia hanya sebentar saja. Ini sebentar saja. Insya Allah di setiap kali pertemuan saya mengingatkan tentang hal ini, bahwa ketika Rasulullah ditanya siapa yang cerdas ya Rasulullah, jawabannya apa kemarin? Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kata Rasulullah, fa'ayul mu'minina a'yas ya Rasulullah, siapa di antara hamba umatmu yang cerdas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka Bapak Ibu, dikatakan cerdas ini. Kenapa? Betul Bapak Ibu, karena di dunia itu cuma sebentar, sementara di akhirat itu selama-lamanya. Kalau kita menukar kehidupan yang sebentar dengan yang selama-lamanya, rakbo dan cerdas, gitu Bang. Cerdas artinya kita di dunia mungkin ya tahan diri, tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang hawa nafsu gitu. Punya uang, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli tas, pengen beli orang karu-karuan. Harusnya punya uang banyak, jangan dikasih kekayaan, pakailah sedikit untuk keperluan sendiri, kemudian bagaimana bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ingat loh Bapak Ibu, di luar banyak banget orang butuh pertolongan. Di luar itu
banyak banget orang butuh pertolongan. Apalagi kalau sudah musimnya mau ganti tahun, ya bayar apa namanya itu daftar ulang, jadi banyak orang yang kesusahan. Pedagang-pedagang mengeluh, Ustadz, saya kalau udah mulai bulan Mei, Juni itu, dagang itu nggak ramai. Kenapa? Semuanya dipakai untuk biaya sekolah. Ustadz, kalau mau beli kambing bulan itu, kenapa? Semua pada jual kambing. Masya Allah, baik. Makanya orang yang ingat mati, orang yang tahu bahwa kehidupan di dunia sebentar, itu dia akan memanfaatkan hartanya untuk sesuatu yang di sana. Itu yang dikatakan bahwa yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita semua akan mati. Quran surah An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Kematian akan menemui kita. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun panjenengan ada di gedung yang kokoh. Sudah olahraga, sudah senam, sudah sesuai aturan dokter, makanya dijaga, buatan goreng-gorengan, tetap mawon mati. Ibu, gini apa gini? Gini apa gini? Kita akan mati semuanya. Maka cerdaslah, yaitu supaya kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Akan datang suatu masa kematian dimatikan. Saya ingatkan lagi, akan datang suatu masa kematian dimatikan, berarti akan ada suatu masa di mana nggak ada mati lagi. Kapan itu? Ketika seluruh penduduk sorga sudah menjadi penduduk sorga dan penduduk neraka sudah menjadi penduduk neraka. Karena ada waktu di mana penduduk neraka masih pindah ke sorga, itu ada nih. Ada orang yang dikumbah dulu di neraka jahanam, kemudian dipindah sampai akhirnya habis seluruh penduduk neraka di neraka, seluruh penduduk surga di surga. Maka kata Rasulullah SAW, yu'ta bil mauti ala hayati al-qabs bil qabs, akan didatangkan kematian dalam bentuk domba di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ini surga dan neraka, di tengah-tengahnya didatangkan domba, yang domba itu adalah kematian. Paham ya? Paham kan? Jadi dengan perlu paham ya, selain Allah itu makhluknya Allah, selain Allah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Berarti selain Allah, selain Allah dan selain Al-Quran itu adalah makhluknya Allah. Manusia makhluknya Allah, kambing makhluknya Allah, pohon makhluknya Allah, batu makhluknya Allah, keramik makhluknya Allah. Demikian juga kematian itu makhluknya Allah, kehidupan itu makhluknya Allah, rahim itu makhluknya Allah. Jadi sekali lagi rumusnya, selain Allah adalah makhluknya Allah, kecuali Al-Quran adalah kalamullah. Nah, karena dia makhluknya Allah, berarti bisa diadakan dan ditiadakan, terserah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar kita diuji siapa yang paling baik amalnya. Berarti Allah menciptakan apa tadi? Menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Maka sekali lagi, kematian dan kehidupan adalah makhluknya Allah. Berarti karena makhluk, bisa nggak dimatikan oleh Allah? Bisa. Maka kematian itu bisa dimatikan oleh Allah. Paham maksudnya ini? Akan didatangkan kematian, dibentukkan dalam bentuk domba nanti di yaumil akhir, diletakkan di antara surga dan neraka. Setelah itu disembelih kematiannya oleh Allah. Paham ya? Berarti barniku mboten enten pecah malih. Paham ya? Sejak hari itu, sejak kematian dimatikan, sejak kematian disembelih, maka nggak ada mati lagi. Itu yang dikatakan hum fiha khalidun, selama-lamanya. Jenengan hidup di surga selama-lamanya, bukan pole. Jenengan hidup di neraka selama-lamanya. Maka pada waktu itu penduduk neraka nangis, dikatakan ya ahlan nar khuludun la mauta fih. Wahai penduduk neraka, kamu hidup selamanya, nggak ada mati lagi. Padahal yang paling diharapkan penduduk neraka apa? Mati yang paling diharapkan, karena sakitnya luar biasa disiksa tiap hari. Sementara penduduk surga ya ahal jannah, wahai penduduk surga khuludun la mauta fih. Penduduk surga hidup terus, nggak ada mati setelah ini, senang banget. Nah Bapak Ibu,
Maka dikatakan cerdas seseorang adalah orang yang ahsanuhum lima ba'dahu, orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan yang itu tadi loh, yang selama-lamanya itu loh. Kita di dunia walaupun seneng pol paling 70 tahun 80 tahun, maka mending di dunia kita dalam tanda kutip rekoso. Gimana agak rekoso gitu, jenengan suruh sholat malam, suruh sholat subuh berjamaah, punya uang banyak suruh sedekah, kan rekoso ini bang ya. Tapi demi kehidupan setelah kematian yang panjang itu tentu saja kita pilih Bapak Ibu. Ini yang dikatakan cerdas di dalam syariat Islam. Maka kita duduk pagi ini dalam rangka untuk mengundang rahmat Allah, sehingga kehidupan kita mudah-mudahan menjadi kehidupan yang selalu visinya ke sana. Kan sebagian kita sebentar lagi, gini bang, gitu. Sebentar lagi gitu. Kalau udah 50 tahun, nggak lama Bapak Ibu. Saya kalau diskusi sama istri malam itu, kita itu di dunia berapa lama lagi? Sekarang sudah hampir 50 tahun, 48 tahun. Artinya kalau dikasih 60, 12 tahun lagi, sebentar. Apalagi jenengan sudah 60, sebentar banget. Jenengan akan pindah. Gini bang, jenengan akan pindah ke sana. Yang di sana itu tidak ada kematian lagi setelah itu, subhanallah. Nek keliru niku teng neraka, subhanallah. Mboten enten mandeg. Maka kita memohon betul kepada Allah agar dirahmati, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari risalah-risalahnya, sehingga kita menjadi orang yang hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan Bapak Ibu, pelajaran sholat kita. Kemarin terakhir sampai syarat sholat. Syarat sholat ada berapa kemarin? Masih ingat? Ditulis sebentar. 9 ya, 9. Apa saja? Islam, berakal, mumayyiz. Yang keempat sekarang mengangkat hadas. Yang kelima menghilangkan najis. Yang keenam menutup aurat. Yang ketujuh masuk waktunya. Jangan sampai sholat belum masuk waktu, mboten sah. Kemudian menghadap kiblat dan niat. 9. Ada 9 syarat sah sholat. Maka kalau jenengan sholat berjamaah, imam itu harus memenuhi syarat ini. Dipastikan jangan sampai jadi imam kecuali memenuhi 9 syarat ini, karena syarat menjadi imam sah sholatnya. Nek boten sah sholatnya repot. Sekali lagi, di antara syarat sah menjadi imam adalah sah sholatnya. Sah sholatnya ada 9. Makanya kalau ada imam misalnya pakai kaos, kemudian kaosnya agak ketat, dia rukuk dan sujud, kaosnya munggah, ketok celana dalamnya belakang, sah betul? Enggak sah karena tidak menutup aurat. Demikian juga mas-mas, diperhatikan kalau ke masjid. Jangan sampai dengan sholat kehilangan satu syarat, yaitu menutup aurat. Ini banyak terjadi ini. Banyak terjadi ini. Saya sholat di masjid-masjid pas di jalan. Subhanallah, ini gimana ini? Celana dalamnya kelihatan kalau pas rukuk sujud. Ini kan pusar sampai ke bawah. Laki-laki. Bagaimana kalau begitu sholatnya? Nasib sholatnya tidak sah. Bapak Ibu, makanya penting mempelajari tentang syarat sah sholat. Nah Bapak Ibu semuanya, apa definisi syarat kemarin? Segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, maka apa? Batal. Atau definisi lain, syarat secara umum, syarat adalah suatu perkara yang hukum lain bergantung dengan adanya. Hukum sholat bergantung kepada adanya wudhu, ya enggak? Kalau nggak ada wudhu ya nggak ada sholat. Gini bang ya? Makanya perkara yang dengan adanya itu maka
hukum lain menjadi ada. Tetapi adanya perkara itu tidak mengharuskan hukum lain ada. Contoh, orang wudhu kan bisa saja bukan untuk sholat. Gini apa gitu? Orang wudhu bisa saja untuk menjaga kesuciannya, atau orang wudhu karena hendak tidur. Gini apa gitu? Nah, itu namanya syarat. Ada 9, diingat-ingat nih. Kita belajar lambat-lambat. Ada 9. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Ini urusan kehidupan setelah kematian. Kita belajar matematika, belajar bahasa Indonesia dan sebagainya, semangat. Padahal itu tertutup seiring tertutupnya mata kita di dunia. Yang ini dipakai terus sampai yaumil akhir. Makanya Masya Allah, di beberapa negara itu yang namanya urusan agama itu urusan pemerintah memang. Di Malaysia aja tetangga kita itu takmir dan seluruh timnya itu pegawai Depal. Saya punya kakak yang di Malaysia itu di kampung pecinan lagi. Artinya di situ 50% non muslim. Tapi masjidnya tetap difasilitasi oleh pemerintah. Dan gajinya besar Bapak Ibu. Muadzinnya, imamnya, seluruh takmir itu gajinya besar di sana itu. Sehingga menjadi urusan pemerintah. Jadi imam itu ya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita sekarang di sini sopo sing gelem. Sopo sing gelem dadi imam maju. Mbuh bener apa salah sepokoknya ya wis dadi imam. Lah ora ono piye meneh. Maka Bapak Ibu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang makmur jibar-jibur insya Allah, sehingga urusan agama itu diutamakan. Kemarin syarat yang pertama adalah Islam, sudah kita bahas dalilnya adalah Quran surah apa aja kemarin? Surah apa? Quran surah atau ayat ke 17 dan Al-Furqan ayat ke 23. Masih ingat ya, masih ingat. Harus ingat Ibu. Meskipun sebulan sekali harus ingat, kalau lupa pokoknya lihat videonya ulang. Ngepek nggak apa-apa. Yang penting ingat. Jadi lihat. Kemudian kemarin juga sudah membahas tentang yang berakal. Dalilnya juga sudah kita bahas. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Tentang rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan, termasuk diantaranya adalah anil majnun hatta yaqil, yaitu orang yang kehilangan akalnya sampai waras lagi. Nah, itu dalilnya. Kemudian nomor 3, mumayyiz. Sudah kita bahas tentang mumayyiz. Walaupun dalil mengatakan muru auladakum bis salat, perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun, dan pukullah dengan pukulan yang ringan kalau 10 tahun dereng kurun sholat. Berarti menurut hadis ini mumayyiz 7 tahun. Tapi kenyataannya sekarang dengan banyaknya tontonan, anak sudah mumayyiz di umur mungkin 5 tahun. Jadi mulai anak 5 tahun diajak ke masjid, diajarkan sholat. Jangan dibiarkan wayai tuhur isi melayu-melayu tak nih wayai. Nah, ini orang tua masalah ini, dan jangan dituntut di yaumil akhir. Adik ini buku bapak kurang ajar, aku sholat, aku dolan bayi ora apa-apa. Nah, ini masalah apa itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat hadas. Nah, mengangkat hadas kita pelajari sedikit. Mengangkat hadas ada 2 hadas kecil dan hadas besar. Sekarang hadas kecil dia angkat dengan apa? Wudu. Hadas besar diangkat dengan apa? Mandi junub, mandi janabah. Kemudian kalau tidak ada air, kemudian alat bersuci itu diganti dengan apa? Tayamum. Berarti sekali lagi, jangan perhatikan, tayamum itu bukan untuk bersuci. Tayamum itu untuk menggantikan. Kalau alat bersuci tidak ada, baru tayamum. Berarti mboten entuk ujug-ujug tayamum. Tayamum menjadi boleh ketika syaratnya dipenuhi. Kapan itu?
ketika tidak ada alat untuk bersuci. Paham bisa sampai di sini nggih? Jadi jangan adem banget tak tayamum wae. Boleh enggak? Enggak boleh. Wong ada air kok. Lah tapi adem banget jam 3 esuk tahajud. Wis ning tembok wae puk puk ansal mboten. Enggak boleh. Karena tayamum itu fungsinya adalah badan. Badan artinya sebagai pengganti, bukan sebagai alat bersuci. Nah, Bapak Ibu semuanya, agar pembahasan kita lebih mendalam, ya, saya ingin menyampaikan tentang beberapa kaidah tentang bersuci ini. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa keberadaan wudhu itu menjadikan sholat menjadi sah, paham ya? Tapi keberadaan wudhu tidak selalu harus untuk sholat. Maka Bapak Ibu, saya mengajak jenengan untuk jaga wudhu. Karena di antara keutamaan wudhu adalah menjaga kesucian, kalau bisa sepanjang hidup, kalau bisa ngentut wudhu, pipis wudhu, ngentut wudhu, begitu. Paham Bapak Ibu? Ini banyak keuntungannya ini. Kalau jenengan sakit jaga ini, sekali lagi saya bahasakan ngentut wudhu, ngentut wudhu, ngentut wudhu. Sakit betul? Pokoknya nek batal wudhu, karena ini keutamaannya banyak, Bapak Ibu. Di antaranya, beberapa kisah meskipun itu dihubungkan dengan sholat, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang miskin, budak, tetapi masya Allah, kata Rasulullah, dikatakan illa sami'tu hos-hosyatak amami, kecuali saya mendengar terompahmu sandalmu ngarepku, kata Rasulullah, di sorga. Jadi Rasulullah masuk sorga. Kemudian Rasul mengabarkan, tidaklah saya masuk sorga kecuali saya mendengar hos-hosyatak amami, sandalmu ngarepku. Terompahnya, masya Allah. Maka kemudian ditanya, kata Rasulullah, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, pengen bu opo kok ono nengarepku neng surga, mendahului saya ke surga, bahasanya gitu. Maka kemudian dijawab, ya Rasulullah, aku terbiasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun setiap kali aku berhadas. Aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat. Ya, saya nggak baca Arabnya panjang. Jadi kebiasaan Bilal setiap batal membebani dirinya untuk langsung wudu dan diikuti sholat 2 rakaat. Ibadah ini menjadikan Bilal bin Rabah di depan Nabi Muhammad SAW ketika di surga. Sandalnya ini istilahnya, tentu saja yang membuka pertama surga itu Rasulullah SAW, tidaklah dibuka surga kecuali Rasulullah SAW duluan. Ini menunjukkan keutamaan dari ibadah ini maksudnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini visi kehidupan setelah kematian yang kita diabadikan di sana. Gara-gara jogo wudu jenengan, masya Allah, jenengan dapat keutamaan masuk surga. Mudahkah ini? Enggak mudah, Bapak Ibu. Tidaklah bisa melakukan ini kecuali orang yang sabikun, orang yang sangat semangat di dalam ibadah. Iyalah Bapak Ibu, jenengan di kantor ngentut apa langsung itu kan buatan gampang itu. Gini Bang. Tapi nek jenengan pun tenggri udah pensiun, nggak punya kegiatan yang banyak, harusnya bisa ini. Ibu-ibu yang, mohon maaf, tidak harus pergi jauh-jauh, cukup di rumah saja pekerjaannya, bisa seharusnya. Orang sudah sepuh, tantangannya lebih besar gitu, sebentar-sebentar pipis, sebentar pipis kan gitu ya. Bangun tidur malam aja lama itu kalau mbah-mbah itu, setengah jam rampung-rampung. Wis arep ngadeg kaya pengen nguyuh meneh, pengen nguyuh meneh, gitu ya kalau udah sepuh gitu. Gitu? Iya, ini udah sepuh mesti begitu. Saya sudah mulai kayaknya. Ya, makanya ada fikih kalau sesepuhan itu kalau kita ke belakang harus gitu kan, untuk mengeluarkan, supaya
keluar. Jadi kita berdiri, kita nekuk, kemudian supaya yakin sudah keluar air seninya. Kalau masih muda mungkin nggak begitu, tapi saya udah merasakan. Jadi kadang-kadang kalau nggak begitu nanti siang-siang, mohon maaf, jenengan ambil celana jenengan kadang-kadang udah bau pesing, mungkin setetes kecil gitu sedikit. Makanya memastikan supaya betul-betul bersih. Bagaimana kalau ternyata udah berusaha kok tetap masih bau? Insya Allah dimaafkan. Islam itu mudah. Jadi itu manfaat berfungsi yang pertama wudhu, maksudnya adalah itu. Maka jenengan praktekkan insya Allah. Saya menyampaikan ke jenengan sambil mengingatkan diri sendiri. Insya Allah berusaha. Kemudian keutamaan yang kedua menjaga wudhu diantaranya adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ida ataita majja'a, jikalau engkau berbaring, hendak tidur maksudnya. Ini sikap panjenengan ketika hendak tidur. Fatawaddo'a wudu'aka lissalat, maka bersucilah, wudulah sebagaimana wudu panjenengan hendak sholat. Nih, kapan itu? Ketika hendak tidur. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah, ini doanya, ini doanya, Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, ya Allah, saya serahkan, saya hadapkan wajahku kepadamu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, dan saya serahkan urusanku kepadamu. Nanti jangan hafalin, nanti jangan bisa lihat videonya nih. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Kemudian rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan perasaan takut dan perasaan harap kepadamu. Berapa doanya ini berarti? Lumayan ini, agak panjang. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali hanya kepadamu saja. Jenengan nanti kalau belum ditulis, lihat videonya. Nanti di bawah video pun biasanya saya tulis Arabnya, artinya. Jenengan buka video, klik deskripsinya, nanti di situ tinggal copy jenengan, supaya jenengan menghafal. Kalau dihafal sekarang ora rampung. Kemudian Allahumma amantu bi kitabik alladzi anzalta wa bi nabiyyik alladzi arsalta. Kata Rasulullah, jika engkau mati di malam itu, setelah jenengan tadi hendak tidur, jenengan wudhu, kemudian jenengan membaca doa ini dengan tidur berbaring sebagaimana berbaringnya orang meninggal itu ke kanan, maka kemudian jenengan setu di malam itu dikatakan jenengan meninggal dalam keadaan fitrah, maka jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Maka setelah jenengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian jenengan doa ini, sebelumnya jenengan baca qul huwallahu ahad. Maka insya Allah kalau jenengan seto malam itu, dengan seto dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Masuk surga, Bapak Ibu. Masuk surga. Maka dimensi bersuci itu bukan persoalan ringan, persoalan yang besar, Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu praktek? Siap insya Allah. Angger mboten to badhe praktek badhe sare udun niku. Angger mboten. Kalau jenengan madzhabnya Syafi'i rada angel. Karena madzhab Syafi'i itu sentuhan laki-laki dan perempuan meskipun suami istri batal menurut madzhab Syafi'i. Berarti jenengan nek madzhab Syafi'i turune karo bojone rada adu-aduan. Nggih. Sebab nek sentuhan batal. Menurut madzhab Syafi'i nanti kita bahas apa yang batalkan. Tapi tidak di madzhab yang lain. Di madzhab Hambali misalnya batal kalau greng. Ini bukan greng, bukan batal. Di madzhab Hanafi batal belas gitu. Makanya ada beberapa madzhab supaya meringankan kita sebenarnya. Kalau jenengan di Saudi jenengan sedang tawaf kan bisa bersentuhan,
Dan maka pakai madzhab Syafi'i berat banget itu. Berat banget. Makanya nanti mengambil hukum itu harus luas. Kita belajar lambat-lambat begini supaya dengan luas pemahamannya. Saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami buatan? Kalau lambat-lambat begini ngantuk buatan? Buatan ya? Ini beda tuh dengan gaya saya sebelumnya. Karena ini pelajaran, ini pada sekolah mawon. Nanti insya Allah saya gabung-gabung dengan yang bersifat akidah sehingga termotivasi insya Allah. Jadi itu nggih, jenengan saat dirinya sare ngudurin, doanya nanti dihafal. Kalau sudah biasa insya Allah tidak susah. Nah, ini saya sampaikan 2 saja. Yang lain-lain jenengan baca sendiri, keutamaan menjaga wudhu. Kemudian Bapak Ibu, mengangkat hadas kecil dengan wudhu, mengangkat hadas besar dengan mandi. Kemarin saya sampaikan pada panjenengan bahwa hadas itu terlihat buat panjenengan? Enggak terlihat. Hadas itu enggak terlihat Bapak Ibu. Hadas hanya status hukum atas badan panjenengan, itu hadas. Beda dengan najis. Kalau najis terlihat enggak? Tele ayam kelihatan toh? Ya, kelihatan. Ya. Ada wujudnya, ada baunya, ada rasanya, itu najis. Ya. Tapi kalau hadas itu enggak ada, Ibu. Ya. Maka definisi hadas adalah, ya, sebentar saya bacakan ya, biar lebih paham. Yaitu pagi ini mungkin kita nggak belajar banyak, tapi mudah-mudahan jangan paham ya, supaya ini bisa menjadi landasan. Hadas adalah amrun aktibariun, perkara yang abstrak, yakumu, yang nempel di badan, yamna'u sihata sholati malam yurahos. Perkara abstrak boten ketok, nempelnya di badan panjenengan, berarti status hukum atas badan kita. Kemudian yamna'u sihata sholat, yang mencegah sehatnya sholat, mencegah sahnya sholat. Kalau perkara itu ada di dalam tubuh kita, maka sholatnya jadi nggak sah. Walam yurohos, kecuali ada yang meringankan. Kenapa kata-kata ada yang meringankan? Artinya gini, dan itu tidak meringankan, maksudnya gini, berarti ada sesuatu yang memungkinkan meringankan. Ngaten maksudnya, contoh, jenengan di penjara, jenengan diwudoni, jenengan nggak bisa wudhu, datang waktu sholat, tetap sholat nggak? Tetap sholat Bapak Ibu. Maka dikatakan status hukum hadas itu walaupun ada, kalau ada peringan, yaitu sebuah keadaan yang mengharuskan jenengan tetap harus berhadas, maka itu jadi hilang. Tetap sholat walaupun jenengan tidak bersuci, maksudnya paham ya? Di pesawat terbang datang waktu sholat, debu ora ono blas, berarti jenengan tayamu ora iso, maka tetap sholat bukan? Tetap sholat. Makanya perkara abstrak yang nempel di badan mencegah sahnya sholat, tapi ada keringanan jika memang memungkinkan. Maka dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa hadas itu tidak berbentuk, tidak berbau entut-tut. Nah terus jenengan kan yo mboten enten nggih digolekin kan yo ora ketok ngene apa nggih. Ning jenengan berhadas niku mboten sah nek salat. Sari pahami nggih? Sari pahami nggih insyaallah nggih. Beda dengan najis. Kalau najis ada bentuknya, ada baunya, ada rupanya. Sekarang apa yang membuat kita berhadas kecil? Apa saja? Kapan kita dikatakan berhadas? Status hukum badan kita berhadas. 1, ketika jenengan buang air kecil, pipis, maka otomatis jenengan berhadas. Yang kedua, buang air besar otomatis. Yang ketiga, keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang.
Pokoknya nek keluar sesuatu dari depan dari belakang, walaupun yang keluar emas tetap batal ya. Dalilnya begitu dalilnya ya. Aku ke belakang metune emas ya Ustaz, batal ora? Batal tetap ya. Makanya definisinya adalah keluar segala sesuatu dari kubur double, berarti kuif. Tahu kuif enggak? Tahu enggak? Plutuk, mohon maaf, dari vagina panjenengan, ibu-ibu. Kalau sudah melahirkan pasti tahu. Kadang-kadang koyok ngentut tapi lewat vagina. Pernah terjadi yang ibu-ibu? Nah, itu batal enggak itu? Menurut dalil ini saya ambil dari mazhab Syafi'i, batal. Tapi menurut mazhab yang lain tidak batal. Karena menurut mazhab yang lain, kuif itu adalah udara tertahan di bagian luar vagina, bukan di dalam perut. Sementara kentut itu dari dalam perut, sehingga dinyatakan batal. Tapi untuk amannya udu mawon. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i begini dalilnya. Segala sesuatu yang keluar dari kubur maupun dubur maka membatalkan. Sehingga kita berbatas. Waduh, akut banget Ustaz. Nih anakku itu biasanya dia sering buat anak putuk gitu kan. Ini bukan cerita porong yang begitu nih. Di dalam kita belajar agama harus tahu seperti itu. Maka ibu-ibu kalau tidak mau hati-hati, mending wudu. Walaupun ada pendapat di mazhab lain yang mengatakan tidak batal. Dan dalilnya pun kuat. Kecuali dalam sebuah keadaan kok susah banget arah wudu, ya insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri atau milik orang lain dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan, jadi baru wudu. Kemudian jangan menyentuh kemaluan. Menyentuh berarti tanpa alas. Dengan telapak tangan bagian depan. Apa telapak tangan bagian depan? Begini. Yang tidak terlihat inilah yang jenengan jadi batal. Jadi yang tidak terlihat berarti ini nih. Nek iki boten iki. Nek iki boten. Jadi menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain bisa, kemaluan anak kita kan bisa, maka batal jikalau dengan telapak tangan bagian dalam. Nek kesentuh niki, orang sengaja tul, niki boten batal. Saya dipahami di sini. Ini supaya jangan yakin. Kadang-kadang orang baru mandi, tiba-tiba baru wudu, mungkin kesentuh nggak sengaja, gitu. Kalau kesentuhnya dengan ini maka tidak masalah. Ini itu dengan ini batal. Kemudian yang kelima, hilang kesadaran karena pingsan. Berarti nek pingsan jenengan otomatis batal. Bangun dari pingsan jenengan harus wudu karena jenengan kondisinya berhadas. Kemudian yang keenam, mabuk. Tentu saja kalau mabuk itu menghilangkan kesadaran. Yang keenam, yang ketujuh, tidur. Nah nanti kita bahas tidur seperti apa yang membatalkan. Ada rinciannya. Ini bapak-bapak yang Jumatan kadang-kadang baru datang sudah. Nah itu batal apa enggak itu? Makanya saya ingatkan bapak ibu semuanya, bapak-bapak terutama. Nek dinten Jumat siapkan tuh yang namanya kesehatan untuk menghadapi Jumatan. Itu hari raya panjenengan setiap minggu. Lah kalau Jumatan panjenengan sih ngantuk, lah panjenengan mau setor kepada Allah bagaimana? Bayangin. Padahal di antara rukun rangkaian Jumat adalah mendengarkan khutbah. Lah nek turu. Kepripun jawab ini. Maka sekali lagi jenengan sudah ngaji nih. Tolong Jumatan tahan. Ngantuk banget tetap melek. Itulah mengapa saya kalau menyampaikan khutbah Jumat berapi-api. Jadi perhatikan saya nyampaikan di sini. Saya kalau menyampaikan khutbah Jumat mesti tegas. Harapannya Pak minimal saya membantu supaya jamaah jangan tidur gitu. Karena itu masya Allah ini pembahasan tersendiri dalam bab sholat Jumat. Intinya bapak-bapak jangan pergi Jumat tapi kemudian dengan tidur jangan. Karena mendengarkan khutbah Jumat termasuk rukun di dalam rangkaian sholat Jumat. Kemudian yang kedelapan tentu saja buang angin. Saya sudah disebut ini. Janjinya masuk yang tadi. Buang angin atau kentut maka termasuk membatalkan. Kemudian keluar madhi. Apa madhi?
air putih bergetah yang keluar seiring dengan terangsangnya seseorang. Laki-laki di kantor bayang-bayang ke sing ora-ora jenengan syahwat keluar madhi, maka jenengan batal. Tidak mandi kalau mandi. Kalau mandi itu tidak mandi. Nanti yang mandi itu kalau air mani. Status madi itu najis, status wadi itu najis, sementara status mani itu suci. Beda nggih? Tetapi kalau wadi dan madi, saya terangin sekali lagi. Madi adalah cairan putih lengket mengiringi terangsangnya seseorang. Cairan pendahuluan itu loh bapak-bapak. Nek jenengan mohon maaf mau berhubungan sama istri, jenengan lah pasti ada cairan pemula. Gini apa nggih? Nah itu namanya madi. Itu hukumnya najis, harus dicuci. Tetapi hukum terhadap hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Demikian juga wadi, cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin mengiringi air kencing. Kadang-kadang kita kencing sok-sok metu seperti itu. Itu namanya wadi. Itu juga najis, tetapi hukum terhadap badan hadas kecil sehingga tidak perlu mandi. Beda dengan mani, yaitu air yang keluar ketika berhubungan suami istri. Itu hukumnya suci itu malahan itu. Zatnya tuh suci, nggak perlu dicuci. Tetapi hukum terhadap badan besar, maka jenengan harus mandi besar. Ini saya dipahami sampai di sini. Maka nanti itu dibahas tentang di bab apa yang menyebabkan harus kita mandi besar. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu. Ada berapa tadi hadas kecil penyebabnya? 9. Masing-masing ini butuh rincian. Misalnya contoh tidur nanti butuh rincian. Bersentuhan, termasuk di dalamnya nanti bersentuhan, ini masih kurang satu sebenarnya nih. Bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, itu pembahasan tersendiri. Maka itu masuk di pembahasan masalah pembatal juga, tapi itu pembahasan khusus ketika hukum bersentuhan dengan istri dan sebagainya. Nanti insya Allah kita bahas. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 6. Cepat banget nih. Masya Allah nih. Cepat buatan sih? Cepat banget. Ini karena subuhnya sudah mepet, jadi 5 seperempat baru mulai. Harusnya jenengan subuhnya di masjid langsung gitu. Jadinya efektif 4 jam, lumayan kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi hal yang membatalkan wudhu kita atau yang menjadikan kita berhadas. Sekarang menghilangkannya dengan wudhu. Apa dalilnya? Dalil tentang wudhu itu di mana Bapak Ibu? Quran surah Al-Maidah ayat ke berapa? Ayat ke-6. Jadi kalau ditanya wudhu kita di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Mungkin kita pembahasannya sampai di titik ini dulu. Di dalam ayat ini menerangkan tentang wudhu secara singkat. Jadi nek koyong ini tok wudhu ini pun sah. Tapi kalau jenengan nanti ingin wudhu yang memenuhi sunnah, nanti lewat hadis. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau jenengan berdiri hendak sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Jadi rukun pertama basuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian siku tangan sampai ke ilal marafiq, sampai ke siku. Berarti rukun kedua ini setelah membasuh wajah, tangan sampai ke siku. Ini bicara belum sunahnya nih. Kalau sunahnya nanti dengan hadis. Kemudian wamsahu biru'usikum. Usaplah. Wamsahu itu bukan fagsilu. Kalau fagsilu itu harus mengalir airnya. Kalau wamsahu cukup diusap. Namanya wamsahu. Di mazhab Syafi'i cukup kena beberapa helai rambut. Jenengan gitu. Kalau di mazhab Syafi'i boleh di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab yang lain wamsahu itu begini. Tarik ke depan. Itu nggih? Saya dipahami?
Kata-kata wamsahu itu seperti itu. Oke. Tidak faksilu, kalau faksilu itu mengalirnya air. Tapi kalau wamsahu cukup diusap. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, berarti wudu bukan perlu tekan lagi. Karena nanti ada yang berdalil dengan hadis, berarti nek mau wudu tekan kene iki. Nah, nanti kita bahas. Enggak perlu nggih. Karena di dalil ini cukup sampai siku dan cukup sampai mata kaki. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu. Jikalau panjenengan junub maka juga bersucilah dengan cara mandi kalau junub. Kemudian wa in kuntum mardo, jikalau panjenengan sakit, au ala safar, atau panjenengan di perjalanan. Kemudian au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau jenengan habis dari belakang, entah buang air kecil atau air besar. Au lamastumun nisa, atau panjenengan habis menyentuh wanita. Nah, ini yang dipersoalkan di sini nih. Au lamastumun nisa itu madhab Hanafi mengatakan berhubungan badan. Madhab Syafi'i mengatakan menyentuh wanita ya pokoknya sentuhan. Nanti ini menjadi dalil di madhab Syafi'i batal pokoknya sentuhan. Di madhab Hanafi tidak kalau tidak berhubungan badan. Itu dari dalil ini. Aula mastumunisa. Kemudian falam tajidu ma, kemudian jenengan boten menemui air, maka dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiban, maka jenengan bersuci dengan tayamum, yaitu dengan soid yang thayyib. Soid itu debu yang bersih. Itulah mengapa kalau jenengan nanti menghapus najis mughaladah, najis akibat anjing, kotoran anjing, keringat anjing, air liur anjing, tempat panjenengan dijilat-jilat oleh anjing, maka diantara 1 dari 7 cara membersihkannya dengan tanah. Jadi tanah itu asalnya itu menyucikan ya Bapak Ibu. Makanya kalau ada telek diuruk pakai tanah, karena nanti akan jadi tanah lagi. Ini cepet nih prosesnya, masya Allah. Jadi dengan yang punya ayam-ayam gitu, seperti itu. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya. Dan intinya di ayat ini dikatakan bahwa Allah tidak hendak menyulitkan. Banyak ini kalimat penting ya Bapak Ibu. Di akhir ayat dikatakan Allah tidak hendak menyulitkan panjenengan dengan seperti itu, tapi Allah hendak membuat jenengan menjadi suci dan agar engkau bisa menjadi orang yang bersyukur. Ini masya Allah pembahasannya Bapak Ibu. Secara asal kita juga suka atau Bapak Ibu dengan kesucian ini Bapak Ibu. Gila Bang, ada orang datang ke saya, Ustaz, saya itu kalau datang ke rumah orang dikasih air minum, saya nggak berani minum, takut. Kenapa? Lah lihat kanan kirinya aja kayak gitu. Nah, ini orang berarti suka dengan kesucian. Ini Bang, ada jamaah saya orangnya bersihan banget Bang. Jadi nek disuguhi minuman tuh stres. Lah kenapa stres? Mejane ono ireng-irenge. Subhanallah. Ada minum, lihat ireng-ireng. Baik Bapak Ibu. Makanya agar kita bisa bersyukur, Allah tidak hendak menyulitkan panjenengan dengan bersuci ini, karena dimensi kesucian itu luar biasa. Makanya kedudukan mensucikan diri dalam agama itu tinggi Bapak Ibu, tinggi sekali. PR-nya jenengan nanti buka Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, dibaca tafsirnya, supaya nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kebetulan saya 6:30 sudah harus ke atas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Jika ada 1-2 pertanyaan, mungkin masih ada waktu sampai jam 6.15. Monggo. Baik, silakan jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan sekitar hadis dan najis sama wudu silakan. Kalau berwudu atau wudu di rumah, untuk sholat di rumah, setelah wudu kemudian muka kita alap dengan anduk itu sah enggak? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus nih. Apa hukum mengelap air wudu dengan lap kita? Ini ada sekitar 4 hadis terkait dengan ini. Di madhab Syafi'i dan di madhab Hambali makruh.
Di madhab yang lain Hanafi dan Malik sunnah malahan. Pripun niku? Nanti insya Allah saya bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Di madhab Syafi'i dan Hambali makruh berdalil dengan hadis ketika Rasulullah menyebut bahwa kita disuruh menyempurnakan wudu. Di dalam hadis ini dikatakan, jikalau engkau mampu memanjangkannya maka lakukan, falyaf'al. Maksudnya nek iso nyuweke yo ben wae. Kenapa? Karena sesungguhnya umatku yuda'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjilin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan diseru di yaumil akhir, kata Rasulullah, ghurran muhajjilin. Ghurran muhajjilinnya wajahnya bersinar sangat terang. Ghurran muhajjilin, terang sekali wajahnya, min atharil wudu, disebabkan karena bekas wudu. Barang siapa yang bisa memanjangkan bekas wudunya itu, maka falyaf'al, kata Rasulullah, maka lakukan itu. Takliwai berarti, sebab dengan itu nanti kita bercahaya. Paham ya? Tetapi suatu ketika Rasulullah pernah wudu, kemudian qallaba jabatan, kemudian Rasulullah membalik jubahnya, kemudian Rasulullah lap. Ini berarti berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga kuat. Suatu ketika Rasulullah membalik jubahnya, kemudian diusap. Berarti di madhab Hanafi berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Pertama. Yang kedua, di madhab Hanafi mengatakan sunnah. Kenapa? Yang pertama tadi ini karena Rasulullah melakukan. Yang kedua karena dalam dua hadis yang lain dikatakan tentang bahwa sesungguhnya seseorang yang menyempurnakan wudu, maka setiap dia membasuh mukanya, maka dosa-dosa dari perbuatan matanya ikut jatuh seiring dengan tetesan air wudu. Gini apa nggih? Sering dengar toh itu? Maka menurut madhab Hanafi berarti nek ngono air itu air yang sudah mengandung dosa. Nek ngono gek dilap, gek dilangke dosane. Paham? Paham ya? Maka dua-duanya ada dalilnya. Bagaimana praktek saya? Nek pas butuh tak lap. Nek pas butuh boten dilap. Itu yang saya lakukan. Kalau tidak dilap berarti saya praktek madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nek pas dilap praktek madhab Hanafi. Inilah pentingnya tahu banyak ilmu, jadi boten bingung. Jadi ngaten Pak, jenengan boleh sekali waktu dilap, boleh sekali waktu tidak dilap. Dalilnya dua-duanya ada. Dalilnya ada. Yang satunya mengatakan makruh, yang satunya mengatakan malah sunnah dilap dengan dalil tadi. Mudah-mudahan menjawab. Ngaten juga ya. Ada lagi? Ibu silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Kalau saya menghatamkan Al-Quran, terus saya niatkan untuk kedua orang tua, adakah niat sebelum kita kirim ke orang tua, adakah tertentu niat tertentu atau kita baca apa gitu? Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti saya bahas khusus tentang masalah apa status hukum mengirim bacaan Al-Quran kepada orang tua kita. Secara asal ngaten Bu, secara asal ngaten. Seluruh perbuatan anak soleh itu menjadi pahala buat orang tuanya. Jadi kalaupun jenengan nggak niat, ya Allah saya niatkan bacaan ini pada orang tua saya, insya Allah perbuatan soleh panjenengan sudah jadi pahala buat bapak ibu. Makanya ini pun berlaku buat siapapun. Jenengan kasih makan anak yatim, kemudian makanan jenengan jadi daging, jadi darah di dia, maka setiap apa yang menjadi amal soleh dia, jenengan dapat pahalanya. Apalagi anak kandung. Jadi insya Allah walaupun jenengan nggak diniatkan sudah berpahala untuk orang tua. Yang paling dibutuhkan orang tua yang jenengan lakukan adalah satu, istighfarnya panjenengan dan sedekah panjenengan. Ya Allah, saya hari ini niat sedekah 100.000 untuk ibu saya. Maka ibu panjenengan dapat pahala sedekah, jenengan dapat pahala karena berbakti ke orang tua panjenengan. Masya Allah. Jadi itu nih, yang paling dibutuhkan Bu kalau mau berbuat pada orang tua adalah istighfarnya. Allahumma gfirlahu kalau bapak. Kalau ibu-ibu Allahumma gfirlaha warhamha
wa'afi wa'fu anha. Itu yang jenengan perbanyak. Karena Rasul menyebutkan sungguh dikubur orang dikabarkan kedudukannya naik. Kemudian ditanya, apa ini ya Allah? Bistighfari walatikalaka. Ini disebabkan anakmu tuh istighfari kowe. Ini penting Bapak Ibu nih. Sama sedekah. Jadi kalau punya rezeki sedekah, punya Al-Quran sedekahkan misalnya untuk diniatkan ke orang tua. Itu lebih bermanfaat. Adapun amal jenengan yang lain, baca Quran, sholat sebagainya, insya Allah sudah otomatis orang tua dapat pahalanya. Ngerti Ibu nih? Sudah hilang ya? Apa ada lagi? Satu lagi? Bapak ada Ibu lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.